Halo semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang kejadian paradoks globalisasi dan ultranasionalisme yang menyebabkan kekerasan dan diskriminasi umat Islam di Prancis. Kami beranggotakan 4 orang, yaitu Aldiar Divi, Graciela Salvadora, Muhammad Iksan Badru Tamam, dan Rotua Samata Putri. Globalisasi paradoks memberikan dan membangkitkan harapan atas kesejahteraan masyarakat, memberikan peluang lebih kepada semua negara untuk lebih berekspresi dalam lingkup global terhadap berbagai kejadian yang terjadi di dunia, baik dalam dunia sosial, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan juga informasi-informasi lainnya. Lalu, ultranasionalisme adalah teori politik yang ditujukan untuk kepentingan nasional, persatuan nasional yang besar. Ultranasionalisme berpandangan bahwa setiap negara memiliki kepentingan nasionalnya sendiri yang tidak dapat dilanggar atau dinegosiasikan dengan negara lain. Di negara Prancis terjadi isu-isu yang menjadi sebuah polemik di berbagai lingkungan, seperti di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat. Ada sebanyak 9 juta imigran masuk ke dalam Prancis dan sekitar 28.000 imigran ilegal diusir pada tahun 2011. Ada banyak keributan yang terjadi dikarenakan permasalahan ini, yang mengakibatkan munculnya penyerangan yang terjadi oleh oknum-oknum warga Prancis terhadap para imigran dikarenakan mayoritas beragama Islam. Sebab di Prancis ini ada fenomena yang bernama Islamofobia, di mana merupakan gerakan yang dilakukan untuk mencegahnya Islam masuk di lingkungan masyarakat negara Prancis. Lalu aktor-aktor yang terlibat yaitu ada Marine Le Pen, Eric Zemmour, dan juga Emmanuel Macron. Tindakan dari para aktor ini yaitu diantaranya seperti Kementerian Dalam Negeri yang membuat hotline guna untuk memerangi yang namanya radikal Islam. Lalu yang kedua, salah satu komunitas muslim terbesar di negara Prancis yaitu Collective Against Islamophobia ditutup di tahun 2020. Hadirnya undang-undang yang memperkuat prinsip-prinsip republik yang dimana undang-undang ini telah disepakati sebagai landasan hukum yang dimana pemerintah bisa ikut campur tangan dalam kehidupan sehari-hari umat muslim di negara Prancis. Dan sejak September 2020 bahwa Gerald Darmanin telah menutup 92 masjid dari 2.500 masjid yang ada di negara tersebut. Selain keputusan itu, yang mengintimidasi muslim di Prancis yang dimana pemerintah ingin membuat rekayasa sosial, yaitu Islam Prancis yang bertujuan melemahkan ajaran-ajaran Islam yang ada untuk guna menjadikan lunturnya ajaran Islam yang sesungguhnya. Dan Presiden Prancis yaitu Emmanuel Macron menyebutkan pernyataan yang tidak ada dasar yang jelas seperti Islam sedang mengalami krisis, yang dimana ini sudah jelas kalau Islam sedang dilakukannya rekayasa sosial yang dilakukan oleh Presiden Prancis. Lalu tokoh-tokoh ekstrem kanan seperti Marine Le Pen dan Eric Zemmour yang dimana menyuarakan tentang Islamofobia, yang dimana seperti Marine Le Pen yang merupakan ketua partai FN memiliki pemahaman seperti anti-imigran dan juga anti-Islam. Dari suatu berita pers, Prancis memiliki fungsional penting perihal membuat keberadaan Muslim di negara Prancis berkesan seperti ancaman bagi kedaulatan dan keamanan negara Prancis. Angka semitik di Prancis mulai turun 51%, namun kekerasan terhadap umat Islam diperkirakan naik seiring bertambahnya umat Islam di sana dan juga banyaknya beberapa teror yang ada di negara Prancis. Selanjutnya yaitu strategi. Strategi pertama yang dilakukan oleh para aktor yang terlibat dalam permasalahan yaitu dengan apa yang terjadi ketika seorang pria melakukan penyerangan dengan memakai pisau yang terjadi di sebuah gereja di kota Nice, Prancis pada Kamis tanggal 29 bulan Oktober. Strategi yang kedua adalah penyerangan terhadap umat muslim melalui tabloid satir Charlie Hebdo. Semua mata saat ini sedang menyorot Prancis dengan tokoh utamanya yaitu Presiden Emmanuel Macron yang atas dasar kebebasan berpendapat menghalalkan kritik satir dari tabloid Charlie Hebdo terhadap agama Islam.
Lalu yang ketiga, yaitu perempuan yang berhijab maupun mengenakan cadar akan dikenakan denda dan bahkan dipecat dari pekerjaannya, seperti ketika pada tahun 1989 pemerintah Prancis melakukan pelarangan penggunaan jilbab. Padahal negara ini terkenal sebagai negara mode, seharusnya penggunaan jilbab bagi wanita muslimah dalam ukuran sebuah kota mode harusnya ini menjadi hal yang biasa. Selanjutnya, prospek keberhasilan. Menurut saya, prospek keberhasilan yang telah terjadi pada permasalahan gerakan ultranasionalisme yang sedang meradang di Prancis stagnan atau tidak ada pergerakan yang berarti bahkan menuju kepada kemunduran. Dikarenakan banyaknya partai di Prancis yang mendukung adanya istilah Islamofobia yang marak dan menjadi hal yang biasa terjadi pada kehidupan politik di Prancis karena Islam sendiri dianggap sebagai penjahat yang potensial. Jika diperhatikan dalam kasus ini, bukan hanya agama yang menjadi permasalahan, melainkan adanya juga ideologi supremasi kulit putih atau white supremacy yang sudah terjadi sejak lama. Supremasi kulit putih bukan hanya ideologi yang menekankan dominasi yang dilakukan orang kulit putih terhadap aspek-aspek politik, ekonomi, dan budaya, melainkan juga mencakup pada bentuk kompleks dari gagasan mengenai perbedaan ras. Awal mula terjadinya supremasi kulit putih adalah saat kolonialis Eropa yang menggunakan ras sebagai kategori yang membedakan kelompok-kelompok sosial. Teori yang dapat diterapkan dalam kasus ini adalah teori konflik sosial Karl Marx, yang memandang teori konflik sebagai bentuk pertentangan kelas. Dari sudut pandang itu, Marx memperkenalkan konsep struktur kelas di masyarakat. Teori Marx melihat masyarakat sebagai arena ketimpangan atau inequality yang dapat memicu konflik dan perubahan sosial. Marx menilai konflik di masyarakat berkaitan dengan adanya kelompok yang berkuasa dan dikuasai. Di teori Marx, konflik kelas dipicu oleh pertentangan kepentingan ekonomi. Selain itu, setidaknya ada 4 konsep dasar dalam teori ini, yaitu struktur kelas di masyarakat, kepentingan ekonomi yang saling bertentangan di antara kelas yang berbeda, adanya pengaruh besar dilihat dari kelas ekonomi terhadap gaya hidup seseorang, dan yang terakhir, adanya pengaruh dari konflik kelas terhadap perubahan struktur sosial. Masalah realitas sosial saat ini menawarkan banyak kemungkinan solusi untuk implementasinya. Singkatnya, masalah yang muncul adalah konflik sosial yang terlalu kompleks. Untungnya, teori konflik masih dipraktikkan oleh para sosiolog dan dapat diterapkan pada realitas sosial modern. Hal ini tentu saja linear dengan fenomena konflik yang terjadi pada waktu yang berbeda. Proses transformasi budaya konflik menjadi budaya damai membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk kesimpulannya, bahwa Prancis di masa depan adalah negara yang multibudaya dan pastinya multiagama. Sesuai dengan paham yang dianut negara Prancis, agama adalah bagian terpisah dari negara karena agama merupakan hubungan antara Tuhan dengan manusia. Tetapi dengan melonjaknya kedatangan dari imigran, Prancis tidaklah boleh terus-menerus membenturkan agama dengan masalah sosial. Maka, kami berharap adanya perubahan yang dilakukan dan terjadinya kesejahteraan di Prancis dengan bermacam-macam perbedaan ras, budaya, ataupun agama. Karena jika masih saja melakukan diskriminasi untuk umat muslim, maka akan semakin banyak negara-negara Islam yang akan mengkecam dan Prancis akan kehilangan dukungan dari banyak aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Dan fakta bahwa pada era globalisasi ini dan keterbukaan dalam semua aspek, tidak ada satupun dari banyaknya negara di bumi ini dapat menegakkan negaranya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Dan juga kurang lebihnya mohon maaf apabila kami memiliki salah-salah kata ataupun kekurangan kami, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.